Oh iya. Ya, Halo Pak, diulang bagaimana ya Ibu kabarnya supaya hari bagus ini sekarangnya. Pak Made? Atau sih kabarnya baik Ibu, sehat selalu. Iya. Apa sudah bisa kita mulai percakapan hari ini Pak? Bisa Ibu, dimulai saja Ibu. Iya. Eh, Hari ini apa yang perlu kita bicarakan Pak? Ya, baik Ibu, terima kasih. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi apa yang saya alami. Kebetulan di sekolah saya ini ada yang namanya komunitas Ibu, komunitas sekolah. Ya, ada namanya komunitas. Yang mana komunitas ini uh, mempunyai peranan yang sangat penting dalam uh, meningkatkan mutu pendidikan. Nah, kebetulan saya dalam komunitas di sekolah saya ini sebagai koordinator, Ibu. Sebagai koordinator. Ya. Wah, luar biasa sekali Pak ya kalau begitu Bapak sebagai Koordinator. koordinator eh, Ya. dalam komunitas belajar Bapak. Lalu apa yang menjadi harapan Bapak setelah percakapan kita ini, Pak? Ya, memang saya berharap setelah percakapan ini saya memperoleh ide-ide atau gagasan-gagasan terkait dengan permasalahan yang saya hadapi dalam komunitas di sekolah saya, Ibu. Oh iya baik. Eh, Apa yang menjadi permasalahan Bapak di sekolah atau di komunitas Bapak? Ya, dalam komunitas di sekolah, Ibu, saya merasa Hmm, dalam hal ini sebagai koordinator komunitas ini merasa ada kesulitan, Ibu, dalam membangun kolaborasi bersama teman-teman guru yang ada di sekolah saya, Ibu. baik. Apa yang diketahui sehingga terlihat ada kesulitan dalam membangun kolaborasi di dalam komunitas belajar Bapak? Ya. Eh, Sebenarnya saya dan teman-teman guru di sekolah sih tidak ada permasalahan, Ibu. Hanya saja saya melihat masih kurangnya antusias teman-teman dalam mengikuti kegiatan di komunitas sekolah kami. Yang mana ini terlihat bahwa ketika kegiatan komunitas ini dilaksanakan, hanya sedikit atau masih kurang teman-teman guru yang mau mengikuti. Termasuk juga walaupun teman-teman guru sudah mengikuti, terkadang mereka hanya sekedar mengikuti saja. Begitu, Ibu. Oh, jadi kegiatan di komunitasnya Bapak dilaksanakan itu setiap berapa kali atau dalam sebulan mungkin atau dan dimulainya kapan, Pak? Ya, eh, kebetulan di komunitas sekolah saya itu, Ibu, memang baru berjalan sekitar beberapa bulan yang lalu, sekitar kurang lebih 5 bulan yang lalu, Ibu. Dan memang sebenarnya komunitas sekolah saya itu sudah terdaftar di PMM. Namun demikian di sekolah itu memang sudah ada jadwal bahwa kegiatan dalam komunitas yang ada itu dilaksanakan setiap hari Sabtu, Ibu, sehingga dinamakan sebagai ajar gitu. Baik. Ya. Eee, Adakah situasi kolaborasi dalam komunitas sekolah yang selama ini sudah terlihat baik atau mungkin dilihat sangat baik menurut Bapak? Ya, memang saya melihat bahwa dalam kegiatan komunitas
di sekolah saya sebenarnya ketika teman-teman itu mengikuti kegiatan dalam komunitas yang mana konsep kegiatannya membahas tentang permasalahan pembelajaran, sebenarnya teman-teman itu sangat tertarik, Ibu, sangat tertarik untuk mengikuti. Namun terkadang juga saya melihat bahwa ketika kegiatan komunitas itu dilakukan tidak mungkin tidak sesuai dengan harapan dari teman-teman, terkadang ya mereka hanya sekedar mengikuti saja. Begitu, Ibu. Selain itu Pak, apakah masih ada hal lain yang terlihat bisa meningkatkan situasi antusias atau motivasi untuk mengikuti kegiatan di komunitas sekolah Bapak? Ya, selain itu saya juga melihat bahwa kegiatan komunitas ini bisa mengajak teman-teman secara apa namanya? Secara lebih lebih aktif dalam mengikutinya ketika kegiatan komunitas ini dilakukan pada saat jam sekolah, begitu. Walaupun demikian, terkadang juga kegiatan komunitas di sekolah saya juga ya hampir sering juga dilakukan di luar daripada jam sekolah, begitu. Baik, jadi tadi sudah Bapak sampaikan yang sangat baiknya itu atau antusias dari teman-teman itu jika komunitas belajar itu kegiatannya dilakukan di jam sekolah ya, bukan Ya, kalau sudah di luar jam sekolah itu antusiasnya berkurang ya, atau ya, motivasi semangatnya itu berkurang ya Pak? ya Ibu, ya. Iya, dari hal baik yang terlihat, mana yang paling mungkin untuk bisa dilakukan dari komunitas Bapak? Sebenarnya sih kalau saya perhatikan, ternyata teman-teman guru di sekolah saya itu lebih tertarik uh, mengikuti kegiatan dalam komunitas itu. Konteksnya itu adalah tentang pembelajaran, Ibu. Misalnya ya bagaimana kita merencanakan pembelajaran yang memotivasi anak-anak untuk belajar, kemudian bagaimana merencanakan asesmen. Nah, itu saya melihat teman-teman sebenarnya sangat tertarik untuk mengikuti kegiatan dalam komunitas gitu. Jadi kegiatan seperti itu yang di masalah pembelajaran dalam kelas itu yang membuat mereka tertarik ya, antusias mengikuti kegiatan. Nah, Ya, hal-hal yang mereka kurang antusias atau kurang bersemangat itu seperti apa itu, Pak? ya, saya melihat teman-teman itu merasa apa namanya kurang begitu semangat atau kurang antusias dalam kegiatan komunitas uh, yang dilakukan pada saat konteks kegiatannya itu membahas misalnya tentang ya visi misi, KOSP, ya itu teman-teman itu merasa agak agak kurang apa namanya kurang bersemangat gitu mungkin karena mereka yang cenderung karena sebagai guru mereka menganggap ini yang paling penting ini adalah tentang pembelajaran, begitu saya melihatnya, Ibu. Iya, apa menurut Bapak, Bapak tidak menyampaikan kalau misalkan tadi menurut Bapak kok seperti kegiatan yang membahas tentang KOSP atau visi misi itu juga sangat penting untuk dilaksanakan di komunitas Bapak. Ya, memang pada dasarnya sih terkait dengan proses pembelajaran itu kan
dasarnya itulah kita memahami dulu kan visi misi yang ada di sekolah, kemudian konsep kurikulumnya seperti apa. Nah, sebenarnya sih memang menurut saya sih penting, Bu. Ya mungkin karena apa namanya ya, konsep kegiatan dalam komunitas itu ya barangkali yang belum sistematis. Mungkin seperti itu, Ibu ya. Saya juga masih bingung ini. Iya, jadi menurut Bapak kira-kira strategi apa yang bisa Bapak lakukan untuk membangun motivasi teman-teman di saat kegiatan komunitas belajar pada saat membahas seperti visi misi atau KOSP, bukan tentang permasalahan-permasalahan di kelas mereka, Pak? Ya, saya jadi mempunyai pemikiran bahwa ketika kegiatan komunitas itu membahas tentang hal-hal yang konteksnya itu apa namanya bukan langsung tentang pembelajaran di kelas atau permasalahan pembelajaran di kelas. Saya berpikir bahwa ya bagaimana kegiatan itu di konsep mengkaitkan dengan permasalahan pembelajaran yang ada yang dihadapi oleh teman-teman. Seperti itu mungkin. Ya. Iya. Nah, dari percakapan kita ini, Pak, apa yang Bapak dapatkan dari pembahasan ini, Pak? Ternyata setelah kita bercakap-cakap, Bu ya, saya jadi mempunyai gagasan atau ide-ide yang mana untuk meningkatkan antusias teman-teman guru dalam berkolaborasi di komunitas sekolah ini ternyata perlu ada konsep yang jelas dulu, Bu ya. Ada konsep yang jelas, yang sistematis, dan mengkaitkan dengan kebutuhan belajar dari teman-teman guru. Mungkin seperti itu, Ibu. Iya. Jadi Bapak sudah menyatakan bahwa akan membuat konsep kegiatan komunitas yang jelas ya, sesuai dengan kebutuhan belajar rekan-rekan dari rekan-rekan guru ya, Pak ya. Iya, Ibu. Iya. Kira-kira kapan Bapak akan mulai melakukan atau bisa melakukan kegiatan itu? Ya, saya akan melakukannya secepat mungkin, Ibu. Namun saya harus berkomunikasi atau berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah, menyampaikan tentang konsep kegiatan yang akan dilakukan sehingga teman-teman itu lebih termotivasi, lebih antusias dalam mengikuti kegiatan dalam komunitas. Seperti itu, Ibu. Iya. Baik, Pak. Setelah percakapan ini, dengan permasalahannya Bapak yang ada di komunitas belajar Bapak, saya ingin mengetahui perkembangan selanjutnya, bagaimana Bapak bisa membuat rekan-rekan Bapak di sekolah untuk tetap semangat, tetap antusias, tetap termotivasi dalam semua kegiatan ya, bukan hanya pada kegiatan-kegiatan yang mereka inginkan atau misalkan hanya pada permasalahan yang ada di kelas, tetapi juga bisa semangat dan termotivasi dalam kegiatan apa saja yang ada di komunitas Bapak. Semua semangat ya Pak, semoga Baik, Bapak bisa membuat rekan-rekan Bapak termotivasi. baik Ibu. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama Pak. Ya. Selamat sore Pak. Selamat sore Ibu. Ya. Iya.
Mohon maaf Ibu, saya coba kembali ya. Saya buka videonya ya. Apa masih terputus suaranya saya ini? Iya. Ya. Ya. Bisa terdengar jelas Bu suaranya saya? Ya, sekarang kedengaran. Oh ya, mungkin tadi jaringan Bu ya karena jam-jam kritis. Iya, tadi kalau Bapak bicara begitu, nggak kedengaran. Nah, Ya. Halo, selamat sore Ibu Siska. Gimana kabarnya? iya, selamat sore Pak. Kabarnya alhamdulillah baik, sehat. Ya, iya. Kemarin Ibu menyampaikan ada yang ingin dibicarakan Ibu ya kepada saya ya. Iya, Pak. Ya. Eh, untuk hari ini apa yang perlu untuk dibicarakan Ibu Siska? Iya, Pak. Kemarin memang ada yang ingin saya diskusikan bersama Bapak tentang Ya, permasalahan saya bersama teman-teman saya di sekolah. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena Bapak sudah mau meluangkan waktu Bapak untuk mendengarkan permasalahan saya di sekolah, Pak. ya. Baik Ibu, apa yang menjadi harapan Ibu dalam percakapan kita kali ini? Iya, Pak. Saya berharap setelah saya berbagi permasalahan saya di sekolah dengan Bapak, saya bisa sedikit terbantu dan bisa mencari jalan keluar dari permasalahan saya, Pak. Iya, iya. Baik Ibu, sebetulnya apa permasalahan yang yang Ibu alami? Kalau boleh diceritakan. Ya, Iya, Pak. Begini, Pak. Di sekolah saya itu ada siswa kelas 5 ya. Dia bukan siswa saya, siswa di kelas 5. Nah, siswa ini menjadi permasalahan bagi kami di sekolah karena siswa itu membuat resah bagi siswa-siswa yang lain, terutama yang ada di dalam kelasnya. Karena perbuatannya itu karena karakternya yang kurang baik, begitu Pak. oh, ya. Kurang baiknya maksud Ibu itu seperti apa itu Ibu Siska? Bagaimana Pak? Kurang baiknya maksudnya seperti apa itu? Iya, maksud saya kurang baik itu karena siswa itu karakternya agak sedikit mengganggu teman-temannya ya. Dia suka minta uang kepada teman-temannya sebagai apa ya namanya istilahnya seperti membajak begitu teman-temannya dan dia mengancam kepada teman-temannya kalau tidak memberikan itu akan dipukul dan mereka itu tidak boleh melapor kepada guru begitu Pak. Oh, baik Ibu. Jadi dari permasalahan yang Ibu lihat itu selama ini tindakan seperti apa yang sudah dilakukan atau mungkin dari teman-temannya Ibu di sekolah atau dari Ibu guru sendiri? Iya,
kami di sekolah sudah berupaya menasehatinya, ya, membimbingnya, memberi dia pengarahan-pengarahan yang baik. Bahkan kami juga sudah memperingatinya bahwa apa yang dia perbuat itu tidak baik ya, dan akan berefek kepada teman-temannya begitu, Pak. Oh, jadi Ibu sudah pernah artinya membimbing anak-anak tersebut dengan memberikan pemahaman Ibu ya, Iya, bahwa Pak. ya bahwa perilaku yang kurang baik itu akan berdampak pada teman-temannya di sekolah. Nah, Iya. eh, hal-hal baik yang yang sudah Ibu lakukan eh, selain dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Ya. Halo, Pak. Bagaimana, Ya, Pak? saya ulang kembali ya. Iya. Eh, Selain dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, bahwa Ibu sudah membimbing, ya, eh, mungkin belum belum apa namanya, belum belum ada perubahan yang signifikan ya Bu ya. Jadi Iya. adakah hal-hal lain yang menurut Ibu itu bisa dilakukan untuk menangani anak tersebut? Iya, kami itu sudah mencoba eh, melakukan beberapa kolaborasi ya bersama komite, Ya, bersama teman-teman antara wali kelasnya dan juga teman-teman guru yang ada di sekolah bersama kepala sekolah. Dan yang kami lakukan itu ternyata belum bisa eh, membuat siswa itu merubah ya. Nah, ya, ya, dia begitu karena ada latar belakang yang membuat anak itu menjadi sedikit ya. terganggu karakternya begitu, Pak. Bisa Ibu ceritakan latar belakang anak tersebut itu seperti apa Ibu? Iya, Pak. Begini, siswa kami itu kan eh, dilatar belakangi karena dari lingkungan keluarganya ya. Orang Ya, tuanya itu pisah atau broken home dan ya, dia ya, itu tinggal dengan neneknya. ya, Sementara ya, itu dia sekarang tinggal dengan bapaknya. tinggal dengan Dan bapaknya juga itu sudah menikah lagi dan tidak tinggal lagi di kampung, sudah tinggal di luar daerah begitu, Pak. Nah, sehingga mungkin anak itu eh, merasa kurang perhatian dari orang tuanya dan merasa kurang kasih sayang ya, sehingga eh, hal-hal yang membuat karakternya itu sedikit tidak baik ya, dan ya, berefek pada teman-temannya begitu, Pak. ya. Eh, Tadi saya menangkap bahwa latar belakang anak tersebut ternyata eh, memiliki latar belakang yang memang kurang baik ya Ibu ya. Ibu Iya. menyampaikan bahwa orang keluarganya mengalami broken home. Nah, tentunya anak tersebut menurut Ibu tadi kurang perhatian ya, kurang perhatian, Iya. kurang kasih sayang. Nah, eh, dari hal tersebut mungkin Ibu ada pemikiran atau gagasan-gagasan bagaimana Ibu bisa eh, menangani anak tersebut. Iya, pemikiran atau yang langkah-langkah yang sudah kami lakukan setelah kami membimbingnya, menasehatinya atau mengarahkan dia ke jalan yang baik.
Kami Ya, juga sudah membuat kolaborasi bersama orang tuanya, mengadakan pertemuan yang dihadiri bersama komite sekolah, rekan-rekan guru, kepala sekolah, dan juga orang tuanya. Nah, di dalam pertemuan itu eh, kami memutuskan untuk memberikan waktu kepada bapaknya ya, karena dia tinggal dengan bapaknya, bukan lagi dengan ibunya. Jadi bapaknya itu akan mendampingi dia, kami memberikan waktu 1 minggu ya. Jadi ya, ya, bapaknya itu mendampinginya selama seminggu di rumah, dia belajar di rumah sambil dinasehati agar karakternya yang tadi itu bisa berubah begitu, Pak. ya. Jadi sebelumnya Ibu sudah berusaha melakukan kolaborasi ya bersama Iya, orang tuanya, bersama apa namanya teman-teman guru, termasuk apa pemangku kepentingan ya dalam hal ini ya. Eh, iya. menurut Ibu apa yang paling memungkinkan untuk bisa Ibu lakukan dalam menangani anak tersebut? Iya, yang paling memungkinkan itu menurut kami itu anak itu harus full ya, maksudnya didampingi full oleh orang tuanya agar dia mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang selama ini dia tidak dapatkan begitu. Namun karena kebutuhan dan keadaan orang tuanya yang tidak bisa untuk tinggal sama-sama dengan anaknya, sehingga eh, keputusan yang telah dilaksanakan untuk anak tersebut belajar di rumah selama seminggu ternyata itu belum membuahkan hasil karena siswa itu ternyata pergaulannya selama ini tanpa kami sadari bahwa siswa itu ternyata Ya, ya, pergaulannya itu bergaul dengan teman-teman yang tidak lagi sekolah ya, maksudnya yang sudah putus sekolah, sehingga karakternya itu terganggu dan sudah mengikuti siswa-siswa yang tidak sekolah lagi seperti merokok. Nah, sehingga berdampak pada siswa-siswa yang lain dengan dia meminta uang begitu, Pak. Tidak kedengaran, Pak. Pak, tidak kedengaran. ya, ya, baik. Pak, halo. Eh, Diulangi, ya, Pak. Tidak kedengaran baik tadi. Ibu. Ternyata dari yang Ibu sampaikan bahwa anak tersebut memiliki pergaulan yang memang membuat atau berdampak pada dirinya, Bu ya, berdampak kurang baik ya. Nah, Iya, iya, menurut Ibu Pak. apa yang bisa Ibu lakukan melihat anak tersebut dengan pergaulan yang kurang baik? Apa yang menurut Ibu bisa untuk dilakukan sehingga anak tersebut bisa Iya. menjadi lebih baik? Eh, yang kami pikirkan ya untuk bisa agar anak itu bisa kembali. Sekarang kan posisinya anak itu sudah tidak lagi sekolah ya Pak. Setelah Iya, iya. dia belajar di rumah seminggu, kemudian dia masuk sekolah itu cuma berapa hari, namun dia berhenti sekolah. Nah, yang kami inginkan itu atau yang menjadi harapan kami itu adalah kerjasama yang bersama pemerintah yang ada di desa seperti eh, kepala desa dan Iya, iya. eh,
apa ya, pemangku kepentingan ya yang ada di desa itu agar memberikan apa pengarahan kepada anak-anak yang tidak sekolah lagi itu agar jangan mengganggu ya, mengganggu anak sekolah sehingga mereka itu bisa menjauhi dan tidak akan mempengaruhi siswa-siswa yang masih sekolah karena di kampung saya itu selain di Iya, sekolah saya, di sekolah SMP juga itu ada yang begitu, Pak, yang permasalahannya sama seperti itu. Begitu, Pak. Jadi kami ingin kolaborasinya bersama selain dengan orang tuanya, dengan pemerintah yang ada di iya. kampung begitu. Ya, luar biasa itu Ibu. Jadi saya menangkap penyampaian Ibu bahwa Ibu tidak melakukannya sendiri ya dalam menangani anak Iya, tersebut ya. Jadi iya, Ibu akan berkolaborasi bersama pemangku kepentingan dalam hal ini kepala desa, termasuk tokoh-tokoh masyarakat. iya. Ya, luar biasa Ibu. Kira-kira kapan Ibu bisa melakukannya? Begini Pak, kami kan menunggu waktu agar jika anak ini juga belum masuk ke sekolah, maka kami akan menghubungi orang tuanya dan menanyakan bagaimana selanjutnya untuk kami bisa apa menanyakan kembali kepada anak itu dan dia sebagai orang tuanya, sebagai bapaknya juga itu akan mendorong kembali anaknya untuk masuk sekolah. Nah, dari situ kita akan bekerja sama dengan membangun kerjasama bersama dengan pemerintah setempat, dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan apa kepala desa dan bahkan apa namanya ini eh, aparat keamanan ya yang ada di kampung kami begitu Pak. Secepatnya kami akan lakukan. Baik Ibu. Ibu, apa yang Ibu sampaikan ternyata Ibu mempunyai ide-ide yang baru ya. Kalau boleh tahu Bu, Iya, dari percakapan kita kali ini, apa yang sudah Ibu dapatkan? ya. Yang saya sudah dapatkan itu bagaimana caranya saya sudah berbagi pengalaman saya dengan Bapak dan saya sudah eh, sedikit terbantu dan ingin apa yang akan kami rencanakan itu bisa terwujud sehingga apa yang menjadi permasalahan kami di sekolah itu bisa teratasi ya sehingga anak itu kembali sekolah dan bisa merubah karakternya yang tidak baik tadi itu Pak. Ya. Satu hal lagi Bu, yang tadi komitmen mengenai pelaksananya itu mungkin bisa lebih diperjelas Ibu. Iya, kami akan secepatnya ya, mungkin minggu depan, kami akan kembali untuk menghubungi orang tuanya dan, meminta anak itu untuk, dibujuk dan kembali ke sekolah, begitu Pak, dan mendorongnya agar dia kembali sekolah dan sedikit memberikan perhatian lah kepada, anak itu agar dia bisa rajin datang ke sekolah, begitu Pak. Wah, luar biasa Ibu Siska ya. Jadi saya lebih apa namanya jadi penasaran ini untuk melihat perkembangan selanjutnya ya. Oke Ibu Siska, tetap semangat untuk percakapan kita. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih Ibu Siska sudah berbagi dan selamat sore. Selamat sore Pak, terima kasih juga sudah mendengarkan permasalahan saya. Terima kasih Pak, selamat sore. Baik. Mohon maaf Ibu fasilitator, ternyata saya terkendala Ibu ketika membuka kamera, suara saya tidak terdengar oleh Nggak Ibu apa-apa, Siska. nggak apa-apa Pak. Oke, Pak Made, Pak Bu Siska, luar biasa ya hasil coachingnya hari ini. Boleh kalau saling membacakan hasil refleksinya Bapak. Kalau sudah selesai boleh ke rumah utama.
Jadi Bapak Baik, membacakan Ibu. refleksinya, Ya, begitu juga baik. Bu Siska, yang seperti yang kemarin ya Bapak Ibu ya. Iya, Kak. Ibu. Oke. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Adapun refleksi dari saya sebagai coach, yang pertama, yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, saya merasa bahwa saya sudah melakukan praktik coaching berdasarkan alur tirta, yang mana saya mulai dari mengidentifikasi tujuan dari percakapan, termasuk mengidentifikasi permasalahan dari coaching. Selanjutnya saya mendengarkan secara aktif, lebih terbuka menerima apa yang disampaikan oleh coaching. Kemudian saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang dapat menggali Andris, kalau bisa masuk ide-ide ke yang tadi atau gagasan dari coaching. temannya, karena saya nggak bisa sih. Selanjutnya saya juga Gurnya Pak Yandis tadi. mengarahkan coaching untuk dapat memilih atau memilah hal-hal yang bisa untuk dilakukan dalam menangani suatu permasalahan. Kemudian yang terakhir juga membangun komitmen tanggung jawab, sehingga apa yang menjadi kesimpulan atau ide-ide yang penting untuk dilakukan itu bisa dilakukan oleh coaching. Yang kedua, yang perlu ditingkatkan menurut saya, bagaimana Terima kasih Pak Yandis. saya itu bisa lebih fokus dalam mendengarkan penyampaian atau hal-hal yang bisa menjadi kata kunci dalam memberikan coach kepada teman coaching. Nah, yang ketiga, untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh atau bisa fokus, sebelum percakapan saya mengidentifikasi permasalahan dan tujuan dari percakapan yang akan saya lakukan. Kemudian yang kedua, ketika proses percakapan, langkah yang saya lakukan untuk bisa lebih fokus atau dalam kondisi kehadiran penuh, saya fokus pada kata kunci permasalahan atau kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Nah, dan yang keempat, untuk dapat meningkatkan diri saya, memperbaiki atau meningkatkan praktek coaching yang saya lakukan untuk selanjutnya, tentunya saya akan mengevaluasi dari refleksi yang saya lakukan, sehingga saya bisa mengidentifikasi kekurangan-kekurangan saya dalam melakukan coaching, termasuk kelebihan-kelebihan dari kekurangan-kekurangan itu. Saya bisa belajar kembali untuk lebih mengoptimalkan atau lebih memaksimalkan
percakapan coaching yang nantinya saya lakukan. Kemudian umpan balik atau yang saya rasakan saat sebagai coach, saya merasa bahwa ketika saya di coaching memang ada kenyamanan, rasa nyaman yang mana dari coach ini membangun interaksi komunikasi dengan cara-cara yang dapat membuat saya itu lebih terbuka menyampaikan apa ide-ide atau gagasan-gagasan yang sebenarnya masih terpendam sebelumnya. Sehingga melalui praktek coach ini saya jadi lebih bisa terbuka untuk menyampaikan segala sesuatunya. Demikian refleksi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu fasilitator. Ya, terima kasih Pak Made. Kalau sudah, Bu Siska sudah refleksinya ya? Belum, Bu. Ya, boleh dibacakan singkat saja, Bu. Iya. Terima kasih untuk refleksi saya hari ini dalam melakukan coaching. Kali ini sudah berjalan dengan baik selama percakapan antara coach dan coachee itu lebih leluasa dalam menyampaikan apa yang menjadi pertanyaan yang merupakan permasalahan yang dialami masing-masing sebagai coachee dan coach ya. Kemudian kami saling berbagi pendapat dan memberikan penguatan sebagai langkah untuk menemukan jalan keluar yang menjadi tujuan kami. Yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan bagi saya menggali tentang pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi ya, karena tadi walaupun saya merasa sudah maksimal, tapi saya harus perlu lagi menggali untuk memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot untuk menggali potensi yang dimiliki. Kemudian untuk kondisi yang sudah kami lakukan yaitu sebelumnya dan sesaat melakukan belajar praktik ini, sebelum melakukan coaching ini sudah mengetahui gambaran dari masing-masing permasalahan sehingga kami terarah ya dan dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan. Untuk selanjutnya apa yang harus diperbaiki dan ditingkatkan yaitu terus belajar untuk berlatih dalam melakukan coaching dan menemukan strategi-strategi dalam apa yang menjadi supaya proses coaching itu lebih mantap lagi begitu Ibu. Terima kasih. Pak Bu Siska dan Pak Handri sudah boleh langsung ke utama ya? Iya Ibu. Ya, tapi itu Pak Made, matikan dulu rekamannya Pak Made. Stop dulu rekamannya.